Halo, selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman ungkap rancangan Undang-Undang KUHP yang sudah disahkan menjadi undang-undang bisa jadi pintu penyelesaian atau menyelesaikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi secara restoratif justice. Bahkan dengan KUHP yang baru, tidak perlu ada penahanan terhadap Roy Suryo CS yang sudah menjadi tersangka. Lantas langkah inikah yang akan ditempuh? Ya, selain itu Saudara, di Sapa Indonesia Malam juga menyoroti data Semen khusus 88 yang menyebut ramai perekrutan anak-anak ke jaringan teroris lewat game online. Sudah ada 110 anak yang terverifikasi terpapar paham radikalisme lewat game online. Bagaimana penanganan yang harus dilakukan? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam bersama saya Sister Tarigan. Dan saya Radi Saputro. Kita jelang selengkapnya Sapa Indonesia Malam hari ini. Saudara, polisi nyatakan pemuda asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sudah bebas. Saat ini korban sudah berada di KBRI Phnom Penh di Kamboja. Rizky Nur Fadilah, remaja 18 tahun asal Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menjadi korban TPPO saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh. Kepolisian bilang saat ini Rizky sudah berada dalam kondisi aman dan berada di KBRI Phnom Penh. Polisi masih tunggu kabar terkait proses pemulangan Rizky ke tanah air. Dari KBRI Kamboja yang ada di Phnom Penh bahwa korban saudara Rizky saat ini sudah berada di KBRI Phnom Penh yang mana masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya Rizky Nur Fadilah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Orang tua Rizky menyebut Rizky mendapat kontrak untuk bermain sepak bola di Medan, Sumatera Utara. Namun ternyata Rizky dibawa hingga ke Kamboja dan langsung diminta bekerja. Rizky kemudian membuat video klarifikasi bahwa dirinya ke Kamboja tanpa paksaan karena merasa tidak betah dan ingin dipulangkan. Ia kemudian membuat cerita soal kekerasan yang dialaminya. Nama saya Rizky Nur Fadilah, saya dari Bandung. Berangkat ke sini tidak ada pemaksaan apalagi kekerasan. Intinya saya ingin pulang ke sana karena saya tidak betah di sini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan tetap akan berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk penanganan kasus dugaan TPPO yang dialami Rizky Nur Fadilah di Kamboja. Pemprov Jawa Barat juga memastikan akan menyiapkan biaya untuk pemulangan Rizky. Deddy juga mengimbau siapapun untuk tetap waspada jika mendapat iming-iming bekerja di luar negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap mengambil keputusan untuk berkoordinasi dengan Polda Jabar dan KBRI. Apabila memang ingin kembali, kami akan mengembalikannya dan kami menyiapkan biaya untuk pemulangannya. Untuk itu, pada siapapun untuk berhati-hati ketika akan bekerja di luar negeri yang dijanjikan atau diiming-imingi sesuatu yang pada akhirnya menjadi derita dan menjadi kesulitan bagi banyak orang. Untuk itu, kami akan segera bergerak. Ya, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya soal kasus ini, kita akan berbincang dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Romawan. Selamat petang, Pak Hendra. Selamat petang, My Sister, apa kabar? Baik, semoga Anda juga kabar baik. Pak, saya mau konfirmasi dulu. Jadi saat ini apakah posisi Rizky sudah aman? Baik, My Sister, jadi kami sampaikan ya tadi teman-teman media, Mas Bayu juga Kompas sudah saya kirim. Itu ada foto Rizky sedang ada di KBRI dan dalam keadaan sehat, My Sister. Ya. Dalam keadaan ya, sehat. Ya, sehat, baik, dan wajahnya juga cerah. Dan kami selalu berkoordinasi dengan KBRI di sana untuk memastikan, dan berapa kali kami koordinasi dengan Bapak Yosi Afrizal, staf KBRI yang di Kamboja sana. Dan saat tadi pagi kami sudah melakukan koordinasi untuk asesmen, dan hasil dari asesmen dari KBRI juga sudah kita dapatkan dan nanti bisa kami sampaikan kepada pemirsa di Kompas ini. Lebih tepatnya di mana lokasi Rizky, Pak Hendra?
Jadi saat ini posisinya ada di KBRI Kamboja ya, yang bersangkutan. Dan saat ini Rizky tadi sudah selesai dilakukan asesmen terkait dengan apa sih kronologis kejadian yang bersangkutan ini. Tapi disampaikan oleh Kompas tadi benar bahwa Rizky ini memang kesimpulan dari KBRI ini bukan korban TPPO ya. Memang Rizky tadi sudah mengakui bersangkutan ini berbohong kepada orang tuanya, meminta izin untuk berangkat ke sepak bola di sana ya, di Medan. Tetapi sebelumnya Rizky ini mendaftarkan ke perusahaan PT yang ada di Kamboja ini secara pribadi sebagai scammer gitu ya, sebagai scammer. Dan tetapi di situ yang bersangkutan mengakui juga sudah tidak betah kerja di situ ya. Dan apa yang disampaikan adanya kekerasan, ada penyiksaan yang bersangkutan ini, itu ternyata setelah diperiksa secara fisik ya, dan Rizky juga tadi mengakui bahwa itu tidak ada, sudah diteliti secara detail dengan pihak KBRI di sana, itu tidak ada. Dan memang yang bersangkutan saat ini ingin pulang ya, ingin pulang. Dan saat ini juga kita sampaikan apa syarat-syarat untuk kepulangan yang bersangkutan, apakah perlu waktu dan sebagainya. Dari kita, dari KBRI di sana menyampaikan Bapak Pak Yosi bahwa masih perlu adanya surat ya, menunggu proses penyerahan administrasi yang disebut surat perjalanan laksana paspor lah, pengganti paspor tersebut yang nanti bisa dipulangkan ke Indonesia. Dan kami pihak Direskrimsus Kriminal Umum ini tetap koordinasi terus. Nah, kita coba untuk prosesnya ini seperti yang pernah kita lakukan kepada saudari Reni yang dari Sukabumi itu. Nah, di sini karena bersangkutan ini bukan korban TPPO ya, my sister, otomatis nanti pemulangan prosesnya secara mandiri ya, dengan prosedur exit visa ya. Dan insya Allah nanti kami akan membiayai kepulangan dari bersangkutan dan koordinasi dengan Hubinter. Tim Hubinter kebetulan ada di sini, yang kemarin masih baru selesai untuk pemeriksaan dengan saudari Reni dari pulang dari Guangzhou Cina itu, masih berkoordinasi di sini. Insya Allah nanti dalam waktu dekat ini rencana kepulangnya tanggal 22, my sister, tanggal 22. Semoga ini betul-betul tercapai target kita, dan tentu saja utamanya adalah bagaimana pengurusan administrasi ini tadi yang merupakan surat SPLP yang sedang kita urus bersama dengan KBRI di sana. Jadi Rizky tahu benar bahwa kontraknya sebagai scammer, bukan kontrak sebagai pemain bola. Betul, sadar betul yang bersangkutan itu mendaftarkan ke PT yang dia menjadi scammer di Kamboja sana itu. Tetapi karena keinginannya dia untuk kembali dan tidak betah, akhirnya dia membuat status ya di media sosial yang adalah Kabupaten Bandung tadi itu, bahwa dia seakan-akan sebagai korban gitu, sebagai korban PPPO. Ini untuk menarik perhatian publik. Tetapi apapun bentuknya, apabila masih bisa kita tempuh, ini merupakan juga warga negara Indonesia juga, masih muda dan sebagainya, ya kita akan bantu semaksimal mungkin, my sister. Dan tentu saja kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama anak muda, yang betul-betul hati-hati dalam mengambil jalan pintas untuk menjadi para pekerja, utamanya yang tadi itu di bidang scammer, karena nanti ini otomatis yang bersangkutan melakukan suatu kejahatan kepada orang lain juga di situ ya. Dan tentu saja apabila tidak memenuhi kontraknya, Allahu alam ya, bersangkutan mungkin bisa jadi korban yang lebih berat daripada kekerasan yang alhamdulillah, tapi untuk Rizky ini aman gitu. Ini yang alhamdulillah sekali di sister. Dan alhamdulillah ada perhatian pimpinan kita untuk bisa kita pulangkan. Ya, Pak Hendra, ini Rizky sampai ke Kamboja melamar ke PT, itu dia dapat informasi dari teman atau ada yang menawarkan, atau dia sendiri yang melamar ke PT tersebut? Nggak ada yang endorse? Dia melamar sendiri di media sosial. Oh, di media sosial? Udah sendiri di media sosial, tertarik, kemudian dia mungkin proses di media sosial itu seperti apa,
ya kemudian dapat dikoordinasikan lagi lebih detail dengan yang bersangkutan, ya DM lah gitu seperti biasa. Mereka ada komunikasi dan akhirnya dia menyepakati kontrak tersebut ya, dan akhirnya berangkat. Jadi memang itu kesadaran sendiri ya, keinginan sendiri, tetapi yang bersangkutan itu melakukan pembohongan kepada orang tuanya, alasannya adalah untuk menjadi pemain sepak bola di Medan sana. Tapi yang bersangkutan itu berangkat ke Kamboja tuh sadar bahwa dia akan kerja di sana. Ya. Dan sebagai scammer itu sudah ada dalam perjanjian kontrak. Informasi awal dari kami seperti itu. Jadi isi kontraknya apa sih yang membuat Rizky mau jadi scammer? Nah, ini gaji mungkin tinggi berapa gitu, dia udah cerita belum? Ya. Belum. Ini masih kami karena target kita nih, pimpinan kami untuk segera pulang ya, sehingga tadi fokus kepada bagaimana proses untuk pemulangan yang bersangkutan dulu di sini, sehingga nanti ketika nanti kembali yang bersangkutan kita berikan kesempatan untuk bisa berbicara, memberikan edukasi juga kepada masyarakat, dan tentu saja memberikan permohonan maaf kepada orang tuanya karena telah melakukan suatu pembohongan dan sadar dia sendiri berangkat ke sana dengan risiko yang cukup berat gitu. Ya, terima kasih telah berbincang di Sapa Indonesia Malam, Pak Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Selamat petang. Saudara, beralih ke sorotan selanjutnya. Komisi Percepatan Reformasi Polri gelar audiensi dengan sejumlah tokoh untuk menampung aspirasi publik terkait sejumlah persoalan penegakan hukum. Audiensi diwarnai aksi walkout oleh pakar hukum tata negara Refli Harun bersama Roy Suryo CS. Pakar hukum tata negara Refli Harun memutuskan keluar dari forum audiensi setelah rekan-rekan yang ia undang termasuk Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon dilarang mengikuti audiensi. Roy Suryo CS dilarang ikut audiensi karena berstatus sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo CS sebenarnya diizinkan duduk mengikuti audiensi tetapi tidak diizinkan menyatakan pendapat dan akhirnya memilih meninggalkan audiensi. Refli menilai larangan itu bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang seharusnya terbuka untuk mendengar aspirasi masyarakat termasuk mereka yang sedang terjerat kasus. Ada keberatan dari tim yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Tamasis yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh vote. Opsinya ya keluar. Ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong. Tapi rupanya RRT memilih keluar. Nah tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar ya kita ikut keluar juga. Untuk menunjukkan bahwa kita solidar. Saudara Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Hasidiki jelaskan soal Roy Suryo CS walkout dari audiensi dengan tim percepatan reformasi Polri. Jimli bilang menolak Roy Suryo CS ikut audiensi karena berstatus tersangka. Jimli jelaskan kehadiran ahli hukum tata negara Refli Harun memang berdasarkan surat yang diajukan Refli kepada tim percepatan reformasi Polri. Menurut Jimli, nama Roy Suryo, Tifauziah, dan Rismon Sianipar tidak terdaftar dalam surat yang diajukan oleh Refli. Komisi Reformasi Polri juga telah menyampaikan kepada Refli bahwa Roy Suryo CS tidak bisa ikut audiensi karena statusnya sebagai tersangka. Jimli menambahkan, orang yang berstatus tersangka memang belum terbukti bersalah. Namun demi menghormati proses hukum dan menjaga etika, Komisi Reformasi Polri tidak bisa melibatkan orang yang berstatus tersangka. Diajukan kepada kami dan rupanya daftar namanya setelah dikonfirmasi kemarin itu ada nama-nama yang berstatus tersangka. Nah, maka tadi malam kami mengadakan pertemuan rapat kilat gitu, ya, Zoom. Bagaimana? Maka kesimpulannya sebaiknya kita tidak menerima yang statusnya tersangka. Begitu. Supaya apa? Supaya kita fair. Ini adalah lembaga resmi bertemu di PTIK, di belakang juga ada reskrim, duduk tadi ikut menjadi peserta. Lalu kemudian
kita harus menghargai, menghormati proses hukum yang sudah jalan. Belum terbukti dia salah, tapi kita juga harus memegang etika. Di kesempatan lain, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyinggung kasus Roy Suryo CS. Menurut Habibur Rahman, dengan KUHP baru, kasus Roy Suryo CS ini bisa diselesaikan menggunakan mekanisme restoratif justice. Habibur Rahman mengungkap KUHP baru memberi ruang penyelesaian perkara lewat restoratif justice. Pelaku, korban, dan pihak terkait bisa saling berdialog untuk mencapai solusi yang adil. Menurut politisi Partai Gerindra ini, KUHP baru juga memuat aturan penahanan yang lebih objektif, sehingga pihak seperti Roy Suryo CS sulit untuk ditahan. Banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Ketua Sidang Komisi Informasi Pusat Rospita Pici Pauline heran dengan KPU Surakarta yang memusnahkan arsip ijazah Jokowi saat maju sebagai wali kota Surakarta karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kearsipan. Nanti sambil dicari. KPU Surakarta menjelaskan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip yang mengacu pada peraturan KPU nomor 27 tahun 2023. Sementara Jokowi maju sebagai calon wali kota Surakarta pada 2005 dan 2009. Sidang sengketa ijazah Jokowi oleh KIP merupakan bagian dari upaya pihak penggugat yang menamakan diri mereka Bon Jovi atau bongkar ijazah Jokowi untuk membuktikan ada tidaknya ijazah asli Jokowi yang dipakai dalam kontestasi pilkada dan pilpres. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan itu agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya. Itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip tuh nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Kesorotan selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto resmikan operasional Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memuji Jokowi yang menginisiasi pembangunan rumah sakit ini. Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia. Prabowo mengapresiasi inisiatif Jokowi yang kala itu masih menjabat sebagai presiden, membangun rumah sakit jantung berstandar internasional. Sambil bercanda, Prabowo bilang takdir itu tidak bisa ditolak. Presiden Prabowo bilang beroperasinya Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia merupakan simbol persahabatan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Pembangunan rumah sakit ini juga adalah salah satu inisiatif dari Presiden Joko Widodo. Dimulai atas inisiatif beliau, dimulai pada saat beliau menjabat. Ya, saya sangat beruntung sudah jadi saya yang resmikan. Takdir itu tidak bisa ditolak.
Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini berada di Singapura menghadiri Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung tanggal 19 hingga 21 November 2025. Jokowi hadir sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy dan Jokowi dijadwalkan berbicara pada hari Jumat. Bloomberg New Economy Forum akan membahas beberapa topik seputar tantangan ekonomi dunia dan bagaimana solusi menghadapi tantangan tersebut. PBB menyetujui pengerahan pasukan stabilisasi internasional ke wilayah Gaza. Namun apakah keputusan bersejarah PBB akan menentukan masa depan keamanan rakyat Palestina? Ulasannya usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saudara, DPR kemarin telah mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan KUHP yang baru mempertegas aturan restoratif justice di mana penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mencari titik temu antara pelaku dan korban sehingga tidak perlu diteruskan secara hukum. Ya, keadilan restoratif ini adalah intinya penyelesaian masalah antara pelaku dengan korban untuk mengembalikan kerugian korban tanpa melanjutkan ke proses hukum. Banyak sekali perkelahian remaja, misalnya orang yang sudah damai tapi proses hukumnya sering lanjut, ya kan ya. Pertengkaran tetangga antar tetangga, orang yang sudah damai tapi
proses hukum berlanjut. Ujaran, ya yang sekarang disebut ujaran kebencian, orang merasa dicemarkan nama baiknya, tidak dimusyawarahkan, tapi prosesnya bisa berlanjut. Dengan KUHP yang baru, itu ada yang namanya mekanisme restoratif justice. Bisa bertemu, dipertemukan pelaku dengan korban, dicari titik temunya, sehingga nggak perlu lanjut ke proses hukum. Ini nilai-nilai luhur yang sejak zaman dulu sebetulnya juga sudah ada, tapi baru kita atur secara tegas dalam KUHP ini, ya. Di kesempatan lain, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyinggung kasus Roy Suryo CS. Menurut Habibur Rahman, dengan KUHP baru, kasus Roy CS bisa diselesaikan menggunakan mekanisme restoratif justice. Habibur Rahman mengungkap KUHP baru memberi ruang penyelesaian perkara lewat restoratif justice. Pelaku, korban, dan pihak terkait bisa saling berdialog untuk mencapai solusi yang adil. Menurut politisi Partai Gerindra ini, KUHP baru juga memuat aturan penahanan yang lebih objektif, sehingga pihak seperti Roy Suryo CS sulit untuk ditahan. Banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru, ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Ya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman sebut dengan KUHP baru, kasus Roy Suryo bisa diselesaikan secara restoratif justice. Bagaimana peluang kasus Roy Suryo CS diselesaikan melalui restoratif justice? Kita bahas bersama Roy Suryo dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Mbak Sister. Selamat malam, Mas Ade. Mas Ade, ketemu lagi. Selamat malam, Mas Roy dan yang di studio. Ayo, Saba. Oke, baik. Saya ke Mas Roy kalau begitu. Okay. KUHP baru buka peluang kasus ini di restoratif justice. Anda setuju atau enggak? Ya, karena gini, sebenarnya kan restoratif justice itu kalau dulu-dulu itu hanya diupayakan lewat SKB. Surat keputusan bersama misalnya Polri, Menteri Hukum, dan kemudian atas. Kalau sekarang sudah ada dalam aturan dalam kitab hukum acara pidana. Jadi artinya syarat-syaratnya malah sudah jelas, tegas ya. Kalau saya setuju dan tidak tergantung ya, kan RJ itu harus kesepakatan dua belah pihak. Ya kan. Tadi juga ketika kami ya, meskipun tadi pemberitaannya itu diterima di tim reformasi percepatan kepolisian, karena kami daripada hanya duduk bengong di dalam nggak boleh ngomong, ya kami memutuskan untuk kami lebih baik WO, walk out. Tapi walk out itu bagus, ternyata dalam kesempatan berikutnya kami ketemu dengan Prof. Jimli dan kemudian disampaikan kalau dibuka peluang misalnya untuk mediasi. Kalau menurut saya ya terserah saja, yang penting untuk bangsa ini bagus apa, toh kami sudah selesai sebenarnya. Kami itu sudah finish dengan terbitnya buku, Mama Sister, itu kan udahlah publik udah tahu lah gitu loh. Nah kok tiba-tiba ada yang mau mempidanakan kan gitu. Tapi saya kira terima kasih juga untuk Pak Habibur Rahman dan teman-teman di Komisi 3 ya yang telah kemudian, soal nama saya disebut gak enak juga gitu loh. Kemarin bahwa tidak mungkin Bambang ditahan. Kalau kemarin kan dengan objektif ya gitu, dan kemudian subjektif penyidik di atas 5 tahun. Wah, ini teman-temannya Mas Adi nih, tahan rompi orange gitu kan. Kalau sekarang kan ketawa. Saya kesahabatan sama beliau. Jadi artinya gini Mas Adi, kalau sekarang kan perlu dilihat, emang saya potongan melarikan diri gitu. Emang aku potongan tiba-tiba hilang ya, kan enggak gitu loh. Kita kooperatif, dipanggil juga datang gitu. Jadi kalau dari pihak Mas Roy tergantung kesepakatan, tapi dari Mas Roy oke lah dengan restoratif justice gitu gini, lah ya. Yang penting kalau tugas kami bertiga trio RRT ini kan sudah selesai. Udah terbit buku, entar lagi terbit buku yang kedua. Udah selesai kan. Oh gitu. Kalau Mas Ade gimana kira-kira ada restoratif justice? Terkait restoratif justice, kalau untuk KUHP yang baru ya itu kan berlakunya di 2026 ya, 2 Januari. Kalau terkait masalah apakah bisa digunakan restoratif ini, saya bicara itu dulu ya. Bisa nggak digunakan KUHP baru ini kepada Mas Roy dan kawan-kawan?
tentu tidak bisa, karena kan tidak berlaku surut. Aturan di undang-undang itu begitu, undang-undang dasarnya yang ngomong. Terus yang kedua, ya kan, restoratif justice itu tidak selalu harus menggunakan KUHP. Sebenarnya diatur di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif itu bisa. Bisa dilakukan. Namun, kan di sini harus betul kata Mas Roy, sepakat bahwa ada kedua belah pihak di sini. Apakah pihak pelapor, ya, Bapak Insinyur Joko Widodo, kemudian Pradi Bersatu, terus ada beberapa relawan, apakah juga sepakat dengan hal itu? Tentunya kita kembalikan dengan rekonsiliasi, karena tujuan utama sebenarnya itu restoratif itu kan rekonsiliasi kan sebenarnya kan. Artinya ada kedua belah pihak yang menyetujui, kemudian ketika disetujui ya sah-sah saja. Kalau saya mengikuti apapun yang mungkin yang bila tidak keberatan Pak Insinyur Joko Widodo untuk melakukan itu, ya kita kembalikan ke Pak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7, ya kan. Kalau misalkan dan Mas Roy juga jangan juga ketika misalkan oke, mau restoratif tapi masih terus aja. Nah itu yang kan repot aku Mas Roy. Ngomongnya gimana gitu loh. Kan itu Mas Roy. Tetapi apapun itu semua kebaikan. Karena perdamaian itu adalah hukum tertinggi di Republik Indonesia. Itu undang-undang dasar yang mengatur itu. Jadi artinya memang elok ketika kemudian semua pihak mau melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi itu dikembalikan lagi kepada korban. Karena selama ini kan korbannya adalah Pak Insinyur Joko Widodo atau Presiden ke-7 kan. Kita juga mengetahui suasana kebatinan beliau, ya kan. Dan keluarga seperti apa, dihujat dan lain sebagainya, ya kan. Nah ini kita kembalikan. Tapi kalau berbicara restoratif justice, kalau kami tidak pernah menutup hal tersebut. Tetapi kalau Mas Roy, saya nggak tahu nih Mas Roy mau serius apa enggak. Jangan sampai kena prank lagi nih kita nih. Gitu. Jadi ada restoratif justice, titik temunya adalah Mas Roy jangan lagi bas-basi ijazah gitu maksudnya? Bukan bas-basi ijazah gini loh. Udah ini betul-betul dalam restoratif itu mungkin ya udah. Misalkan andai kata keinginan kita semua pihak. Ini loh ijazahnya Mas Roy lihat. Kan selama ini nggak pernah lihat ijazah nih, dikasih lihat nih. Tapi kalau Mas Roy, aku teliti dulu fotonya. Iyalah. Wah repot, nggak bakal ketemu itu. Kalau ketemu itu. Oke, kalau ada restoratif justice, Mas Roy gimana kira-kira? Mau berhenti bahas soal ijazah atau enggak? Loh, kalau kita kan ngomong apa adanya, A harus A, B harus B. Jadi artinya dengan terbitnya buku Jokowi White Paper, kemudian sebentar lagi launching buku Gibran Black Paper, ya. Nggak berhenti berarti Mas Roy. Loh, itu berhenti begitu terbit buku kan selesai. Tergantung juga sekarang. Misalnya diteruskan, ya. Kan sudah banyak pendapat. Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Prof. Komarudin Hidayat, ya, Pak Susno Dwaji, Prof. Henry Subiakto, itu adalah perancang undang-undang ITE loh, yang mengatakan pasal 32 dan 35 ini nggak bisa. Kan banyak sekali. Terus kemudian ada Prof. Toto Saksono, ada juga misalnya Pak yang dari KIP barusan, ya, Pak Rondenmus siapa itu ya, yang kemudian itu dan kemudian makin terbuka kemarin dari sidang KIP bahwa ternyata ada beberapa pihak kayak UGM dan juga KPUD Solo, itu kami sudah lihat aja, itulah lihat. Fakta-fakta kan sekarang tergelar. Tapi artinya saya secara pribadi dan secara tim ya, tim RRT dan juga tim kuasa hukum kami itu mengapresiasi upaya ini. Ya, upaya Komisi 3 dengan Ketua Pak Habibur Rahman, upaya tim reformasi percepatan Polri, tadi Pak Prof. Jimli, ada Prof. Mahfud tadi juga, yang kemudian mengupayakan mencari titik temu yang terbaik. Artinya titik temu yang terbaik itu gini, kalau kemudian udah ada titik temu yang terbaik, entah itu nanti RJ, entah itu nanti ada mediasi, entah itu nanti ada deponering, entah itu ada yang lain ya, ada breaking untuk kasus ini, ya kita lihat. Tapi ternyata ada ya biasalah teman-temannya Mas Ade ini misalnya masih terus juga menyuarakan lampi kuning, lampi orange, tangkap. Mas Roy. Ya itu kita ketawa aja nanti. Jadi artinya dari Mas Roy sendiri berharap ada mediasi dan
restoratif justice? Saya menyepakati apapun nanti yang terjadi. Apa yang oke, nanti Ya, kita saya ikut aja. Oh, nanti ikut Enak aja. kita. Kami akan segera kembali saudara, tetap bersama kami. Putusan Mahkamah. Nah, muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Asgaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh pas itu coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Ya, jadi Mas Roy sebenarnya mau dimediasi nggak dalam kasus ini? Kami lagi-lagi Mbak Maisester dan semua pemirsa Kompas, bahwa yang kami lakukan tuh alhamdulillah kalau untuk Jokowi udah selesai. Ya, jadi udahlah kesimpulannya itu. Loh kok tiba-tiba dituntut kan? Jadi artinya ketika dituntut ya pilihan kita cuman ya supaya bisa dihentikan penuntutannya. Dihentikan penuntutannya, artinya memang sebenarnya mau dimediasi dong. Ya, tapi kan lihat syaratnya dulu apa syarat. Syaratnya apa kira-kira kalau dari Mas Roy? Ya udah selesai. Nggak ada apa-apa dong. Jangan diungkit gitu. Iyalah, gitu. Tapi bukunya tetap terbit gitu. Loh ya kalau buku masa buku mau ditarik? Nggak mungkin lah. Jadi buku itu ketika misalnya kemarin sudah ada undangan, misalnya buku itu mau dibahas di mana, ya biarkan aja. Itu kan diskusi ilmiah soal buku. Buku yang mau terbit, black paper, ya silakan aja itu buku kan beda. Ini kan soal Jokowi lain dengan soal anaknya kan. Nah, nanti apapun nggak boleh nyentuh, ya repot kan. Kita kan bernegara boleh aja kita kritik soal WUS juga harusnya tetap nggak boleh. Kemudian kita kritik soal SMK misalnya, ya boleh. Gitu. Tapi ketika Mas Roy bilang ya kami sudah selesai dengan terbitnya buku, tapi nanti akan tetap cari-cari bukti yang lain nggak? Bisa ke desa-desa gitu? Tidak usah kami mencari, bukti itu akhirnya keluar sendiri. Lihat KIP kemarin, akhirnya KPUD Solo terbongkar kalau dia memusnahkan belum ada setahun. Akhirnya terbongkar dari UGM kalau ternyata itu bukti-buktinya dihilangkan, dihitamkan semua. Akhirnya terbongkar. Juru bicara dari Polda Metro kemarin menyatakan ternyata itu yudisiumnya bukan sarjana, sarjana muda. Nah, udah saya senyum aja kan nggak saya gas lagi udah fakta itu terjadi di masyarakat. Oke. Baik, Mas Ade, Mas Roy-nya udah tertib katanya. Jadi sebenarnya apakah nanti kira-kira berujung pada mediasi nih? Jadi gini Mbak ya, jadi bahwa kemudian akan dilaksanakan restoratif justice saat ini, saya rasa ini belum bisa terlaksana juga karena kan belum selesai pemeriksaan yang 5 kan. Yang 5 ini kan belum dilakukan pemeriksaan. Satu aja belum di BAP. Saya meyakini bahwa kemudian diajukan oleh misalkan nih syarat-syarat restoratif itu kan menurut Perkapolri tadi yang saya sebut bahwa itu tentunya ada pengajuan dulu nih. Pengajuan dilakukan, terus kemudian apakah disepakati oleh pihak korban ya. Terus kemudian setelah sepakat nih, diadakan tentunya mediasi. Nah, mediasi di dalam mediasi ini akan timbul kesepakatan. Kemudian Mas Roy tadi menyampaikan bahwa buku Jokowi White Paper tadi itu tetap terbit. Nah, kalau Jokowi White Paper itu adalah bagian dari fitnah tertulis, ya ditemukan misalkan diperiksa nih bahwa ini juga ada fitnah tertulis misalkan. Ketika kemudian Mas Roy, nggak selesai. Sudah melihat jasa terus sudah meneliti, oh ternyata ini salah nih. Apakah masih perlu diedarkan Jokowi White Paper? Kan itu jadi pertanyaan question mark-nya tuh. Kalau bila mana ini terjadi, ini kita berandai-andai ke depan. Artinya kalau itu terjadi terus Jokowi White Paper, masa fitnah tertulisnya masih menyebar? Kan itu berarti persoalannya tidak selesai. Hadapi juga dengan buku dong. Iya, enggak Mas Roy. Maksud saya, ketika itu ada pemenuhan unsur tindak pidana, penyebaran berita secara tertulis, kan ada 2.
melalui media elektronik, melalui tulisan, ya kan, melalui lisan. Artinya pasal baru berarti juga Jokowi White Paper itu adalah fitnah tertulis, ya, karena pasal baru lagi nih, ini berarti nggak mau mediasi ketahuan. Saya meyakini gini, Mas Roy. Ini saya berbicara dalam konteks hukumnya saja, Mas Roy. Ya. Artinya ketika terpenuhi itu, Mas Roy, kita nggak bisa nafikan loh bahwa ada fitnah tertulis melalui tulisan. Ya makanya kan terbitkan buku juga ahli-ahlinya. Saya jelaskan dulu, saya selesaikan dulu, Mas Roy. Buku lawan buku, itu keren. Saya selesaikan dulu. Bahwa kemudian ada fitnah tertulis, apakah itu toh tetap dilanjutkan? Nah, itu merupakan satu kesepakatan antara si pihak yang akan melakukan restoratif justice di situ nantinya. Nah, ketika kemudian, oke, aku lihat nih ijazah Pak Jokowi ini yang disita mana nih? Setelah dilihat, misalkan nih Mas Roy, ini keyakinannya bagaimana? Yang tadinya mengatakan bahwa stempelnya ada di belakang, ya kan? Ada di belakang putri. Nah, tapi apapun itu, monggo kerso, kita mengikuti apapun yang menjadi satu keputusan hukum. Baik itu melalui apapun, sepanjang instrumen hukumnya disediakan oleh peraturan dan perundang-undangan termasuk Kapolri, KUHAP, kita monggo kerso. Yang penting aman, damai negara ini kan, bangsa ini kan. Ya, jadi kalaupun tadi dibilang sama Mas Roy, kami udah finish kok, tapi ternyata bukunya masih beredar. Menurut Anda tidak ada etikat baik dari Mas Roy? Dicetak kan? Iya, udah dicetak. Tapi maksudnya peredarannya tuh katanya tadi. Ya nggak ada, itu kita kembali ke zaman batu, bukan ke zaman Orde Baru, tapi Orde Batu itu. Ada buku di sweeping. Ya nggak bisa dong, Mas Roy, nggak fair. Ya enggak lah, sama lah. Karena buku cetak itu jauh lebih baik, jauh lebih mudah isolir daripada elektronik. Kalau elektronik tuh ada podcast dari para termul yang masih terus menghina, wah, ada yang ya gitu. Mas Ade tahu tuh siapa yang ya gitu. Itu kayak gitu, ada juga yang. Tapi kan tetap terbitin buku yang baru kan tadi yang dimaksud itu. Udah dicetak. Gimana? Jadi akan tetap terbit katanya sih, Mas. Iya kan lain loh, ini kan masalahnya Jokowi kan. Kan bukan masalah yang itu kan. Ya kalau sekarang gini loh Mas Roy. Saya mau nanya nih Mas Roy. Kalau di dalam buku itu tidak ada tidak ada bukti primernya, seperti apa? Maka mana bukti? Ya ada semua lah bukti primernya. Jelas betul skripsi juga saya berikan. Ya kan bukti primer kan analognya tuh. Terus kemudian ada persetujuan. Makanya dengerin penjelasan dari Prof. Tono Saksono. Mana barang analog itu biasa juga diperiksa pakai digital. Sekarang didengarkan dari Prof. Henry Subiakto. Itu pendapat Mas Roy. Prof. Henry Subiakto itu loh, iya, pendapat dia yang bikin undang-undang ITE juga. Dia adalah yang ada di Kominfo. Itu kan pendapat hukum. Hukum itu berbeda dengan pelaksanaan hukumnya. Pendapat hukum nanti ada di 184. Nanti ada juga Pak Azil. Banyak lah. Adu hukum dengan hukum, adu buku dengan buku, adu teknis dengan teknis, ya. Kita tunggu saja nanti. Yang penting itu. Ya, jadi kira-kira kalau ada kita menunggu Mas Roy. Semoga saling nunggu. Ini saling nunggu nih berdua. Saling nunggu ya, sambil nyata. Saling nunggu sambil nyata. Sambil ngopi. Sambil ngopi nggak tuh? Jadi Mas Roy, soal upaya restoratif justice ini sudah dibahas belum sama teman-teman yang lain? Ya, kita juga nunggu niat baik ya. Dari tadi kemarin kan sudah disampaikan oleh di Komisi 3 ya. Kemudian kemudian kita juga tadi juga mendengar langsung dari Prof. Jimli. Bukan hanya ketika dia loh. Kami bertemu langsung juga dengan Prof. Jimli tadi ya. Kami bertiga. Kemudian diberikan banyak saran, diberikan juga apa yang harus kami lakukan. Ya udah, kita ikuti aja gitu loh. Artinya proses ini dengan baik karena kami tetap pada standing point yang kami tulis itu adalah untuk ilmu pengetahuan, untuk masyarakat, dan kalau buku itu ya itulah karya ilmiah. Kalau memang ada yang nggak setuju dengan buku ya silahkan kita tunggu bukunya. Oke, baik. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade telah bergabung di Sapa Indonesia. Tunggu ngopinya ya Mas Ade, itu janji tuh katanya. Oke. Terima kasih Mas Roy. Siap, ayo. Ya, Saudara, Densus 88 Polri menyatakan sebanyak 110 anak dari 23 provinsi terverifikasi terpapar radikalisme lewat internet, baik media sosial, website, hingga game online. Kami segera kembali.
Saudara, Densus 88 Polri menyatakan sebanyak 110 anak dari 23 provinsi terverifikasi terpapar radikalisme lewat internet, baik media sosial, website, hingga game online. Paling banyak terdapat di Jakarta dan Jawa Barat. Juru bicara Densus 88 AKBP Myandra Eka Wardana bilang berdasarkan data tahun 2025 ada lebih dari 110 anak yang terverifikasi terpapar paham radikalisme. Angka itu tersebar di 23 provinsi di Indonesia, di mana Jakarta dan Jawa Barat tercatat memiliki angka tertinggi. Densus 88 juga telah menangkap 5 pelaku penyebar paham radikal di internet. Densus 88 juga minta orang tua mengantisipasi adanya pola ajakan lewat internet pada anak-anak. Kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Jadi artinya kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Margaret Aliatul Maimunah meminta orang tua rutin memeriksa isi ponsel anak secara berkala. Pemeriksaan ponsel termasuk grup di media sosial yang diikuti anak untuk menghindari paparan radikal apalagi yang mengarah pada aksi kekerasan. KPAI menyebut sidak ponsel anak bisa jadi langkah pencegahan serta pengawasan anak agar anak tidak terpapar paham radikalisme, apalagi tergerak melakukan aksi kekerasan yang berujung pada aksi terorisme. Yang pertama tentu orang tua harus punya komunikasi yang baik dengan anak, kaitannya dengan jangan abai dengan anak berteman dengan siapa di media sosial. Yang kedua, cek anak bergabung dengan grup apa saja di media sosialnya. Apakah grup itu punya irisan dengan anak karena grup irisan keluarga atau irisan terkait dengan sekolah atau pendidikan atau les gitu ya. Kalau enggak berarti tentu perlu menjadi kewaspadaan. Saudara, di tengah perkembangan teknologi dan berkembangnya game online muncul ancaman baru. Ada potensi perekrutan jaringan terorisme lewat game online. Dan malam hari ini kita akan mengurainya dan membahasnya bagaimana modus perekrutan dilakukan dan apa sikap negara untuk mengantisipasi agar tidak ada anak-anak yang jadi korban aksi terorisme. Kita bahas bersama Ulta Leveniana Baban, tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan KSP, dan Citra Cantika selaku gamers atau pemain game online. Selamat malam Mbak Ulta dan Mbak Citra. Selamat malam. Baik, saya ke Mbak Ulta dulu. Mbak Ulta sebagai, saya bertanya sesuai dengan ekspertis Anda ya. Kalau menurut Anda mengapa jaringan terorisme kini melakukan rekrutmennya lewat game online, Mbak Ulta? Baik Mas, jadi sebenarnya ini adalah pola yang bukan terjadi saat ini. Jadi ini adalah pola yang dari tahun 2014 pasca munculnya ISIS itu digaungkan oleh ISIS untuk membangun chamber atau kanalisasi perekrutan secara global, termasuk melalui online, media online, termasuk juga itu game online. Nah, jadi memang dari tahun 2014 itu sudah masif dilakukan dan sekarang masih tetap MO yang sama itu masih digunakan. Oke. Tapi proporsinya lebih besar di mana paparannya yang besar begitu, Mbak Ulta? Apakah di game online atau media sosial? Karena ini kan dua hal yang berbeda. Meskipun game online juga kita bisa berinteraksi dengan sesama pemain misalnya. Ya, jadi awalnya itu polanya akan sama. Jadi mereka akan melakukan menyebarkan banyak propaganda dan nanti akan melihat potensi-potensi mana yang bisa mereka rekrut untuk dimasukkan ke dalam grup-grup kecil. Itu bisa lewat game online atau grup sosial media. Kalau itu tuh dulunya terkenal itu grupnya sangat banyak di Telegram. Tapi mereka juga dulu pernah masuk ke beberapa game online yang seperti game-game yang berbau kekerasan atau ada visualisasi kekerasannya di situ. Nah, untuk proporsi apakah lebih banyak di media sosial atau game online, nah ini mungkin akan dibutuhkan pemetaan yang lebih komprehensif oleh BNPT dan Densus. Terutama Presiden kita Pak Prabowo itu sudah menegaskan bahwa macam ekstremisme ini itu tidak tumbuh hanya karena
apa ya, faktor psikologis, tetapi juga karena ada perasaan atau harapan yang tidak bisa dipenuhi mungkin oleh keluarga, oleh lingkungan sosial, atau merasa diperlakukan tidak adil. Nah, jaringan teroris itu menangkap sentimen ini untuk dieksploitasi dan kemudian melakukan semacam yang disebut grooming gitu anak-anak ini. Oke. Nah, berdasarkan analisis Anda juga, nanti saya akan tanyakan apakah lebih bahaya salurannya lewat game online atau lewat media sosial. Karena malam hari ini kita spesifik bicaranya soal game online, paparan terorisme yang jaringannya menyebar lewat game online. Saya juga harus punya perspektif lain dari Mbak Citra nih sebagai pemain game online ya, sebagai gamers. Mbak Citra, Densus kan bilang rekrutmen anak-anak ini radikalismenya bisa lewat game online. Nah, menurut Anda sebagai pemain game online, gamers, itu merasakan hal yang sama atau punya perspektif lain? Kalau menurut saya, konteks rekrutmen ke radikalisme tidak bisa disederhanakan hanya lewat game online. Semua platform digital, media sosial, forum, aplikasi chatting, punya potensi yang sama. Justru kalau benar ada upaya seperti itu, ruang digital seperti game online bisa menjadi entry point bagi aparat kepolisian untuk melakukan pengawasan dan penelusuran lebih mudah, termasuk menempatkan agen dan sistem monitoring. Jadi menurut aku, kita harus melihat isu ini tuh secara menyeluruh. Bukan hanya menyalahkan di gamenya aja. Karena game itu hanya alat. Yang harus diwaspadai kan pelakunya gitu, bukan industrinya. Ya. Oke, tapi kalau bicara game online, pemakaian game online gitu ya di negara-negara lain, saya juga pengen punya gambaran gitu Mbak Citra, kira-kira adakah batasan kalau di negara lain misalnya anak di bawah umur bisa mengonsumsi game online dengan batas waktu tertentu misalnya. Kan kalau di China, di Tiongkok misalnya, saya dengar juga ada pembatasan hal itu. Apakah di Indonesia juga perlu dengan pembatasan itu atau bagaimana? Kalau misalnya menurut saya di Indonesia mungkin butuh juga untuk pembatasan, mungkin untuk anak-anak ya. Dan juga menurut aku lebih ke orang tuanya sih, karena pengawasan orang tua, karena game itu sama seperti film gitu. Jadi ada ratingnya dan umur-umurnya gitu. Oke. Ya, to be honest, saya juga pemain game online sebenarnya. Saya bermain beberapa game online seperti PUBG, Valorant, ataupun Delta Force gitu ya. Saya juga main sebenarnya. Karena saya merasakan tidak ada yang sesuatu yang krusial untuk diadopsi sebagai paham radikalisme. Tapi mungkin Mbak Ulta punya perspektif lain lagi. Kalau memang dibatasi, kira-kira pemerintah bisa nggak memfasilitasi itu dengan mungkin berkomunikasi dengan industrinya, Mbak Ulta? Sejauh ini statement dari pemerintah, terutama dari Mensesnek, itu jelas mengatakan bahwa game online itu bukan variabel utamanya, justru variabel utamanya itu adalah lingkungan sosial, psikologis anak itu sendiri, dan juga pola dari pengawasan orang tua gitu. Jadi benar tadi kalau katanya Mbak Citra dan Mas juga adalah pemain game online, kan tidak terpengaruh dengan misal ada games yang berbau kekerasan, ya udah itu hanya untuk dinikmati saja sebagai entertainment. Tapi kan ada beberapa anak-anak yang punya psikologis, mungkin karena kalau misalnya kita berkaca pada kasus yang SMA Negeri 72, itu kan karena dia punya latar belakang karena dibully. Dan dia bisa membuat semacam alter ego di dalam game online-nya itu, sehingga dia sendiri itu lebih hidup di dalam game tersebut dibandingkan interaksi sosial yang sesungguhnya. Nah, menurut saya ini yang perlu kita antisipasi gitu, anak-anak yang seperti ini yang akan di grooming oleh kelompok-kelompok teroris tersebut. Misal kalau misalnya kayak Mbak Citra atau Mas sendiri tuh kelompok teroris juga nggak tertarik. Jadi mereka jaringan teror ini, pertanyaan saya selanjutnya, jaringan teror ini berarti juga mereka punya pemetaan ya untuk menyisipi paham-paham radikal ini anak-anak yang di bawah umur begitu ya?
Iya, itu dari yang tadi saya sebutkan tahun 2014 itu, ISIS sudah melakukan itu. Jadi mereka sudah tahu psikologis anak mana atau tidak harus anak juga, tapi kebanyakan remaja dan juga yang berumur 20 sampai 30 itu akan mereka target gitu. Nah, baiknya Mbak Citra, kita nih sebagai gamers lah ya, fellow gamers gitu. Sebaiknya bikin campaign nggak sih supaya game online tidak melulu disalahkan dalam hal ini. Misalnya kita campaign di media sosial bahwa game online itu harus bersih dari platform ataupun konten-konten seperti ini misalnya. Iya, sebenarnya menurut saya harus ada campaign sih, campaign game yang positif gitu. Jadi brandingnya tuh nggak game aja gitu yang disalahkan. Padahal banyak faktor lain dari mungkin juga di lingkungan keluarganya, psikologis, dan etika dan moral juga itu mempengaruhi. Oke. Nah, nanti setelah jeda juga saya akan diskusikan dengan kedua narasumber saya ini bagaimana bisa pemerintah juga bisa memfasilitasi jika memang ada campaign khusus yang akan diberikan misalnya, termasuk mengikut sertakan mungkin para pelaku game online ya untuk membasmi gitu paham radikalisme yang ada di game online. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Orang punya semangatnya masing. Ya, kita masih membahas pola perekrutan jaringan terorisme lewat media sosial dan juga game online. Nah, malam hari ini kita fokuskan ke game online. Tadi saya bertanya ke Mbak Ulta, kira-kira kalau alih-alih gitu ya, pemerintah menyalahkan game online sebagai sumber utama, tapi kita bisa nggak, atau pemerintah bisa nggak memfasilitasi misalnya jika memang ada campaign-campaign khusus bahwa game online itu tidak semembahayakan itu tergantung perspektif kita berpikir dan juga pemakaian dan pendampingan para orang tua untuk lebih intensif lagi melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang khususnya bermain game online. Bisa nggak memfasilitasi hal itu kira-kira Mbak Ulta? Tentunya bisa, Mas, tapi ada yang perlu diluruskan dulu tadi tuh dari pernyataannya, karena kami sudah memeriksa itu tidak ada tuduhan dari pemerintah finger pointing bahwa permasalahan ini pusatnya adalah karena game online gitu. Justru Mensesnek berapa kali menyatakan bahwa banyak variabel lain gitu, terutama bullying, dan itu yang kita mau fokuskan. Nah, nanti apakah pemerintah akan mengkonsepkan bagaimana untuk mengcounter para rekruter yang ada menyusup ke dalam game anak-anak ini? Nah, itu akan pastinya sebagai salah satu stakeholders juga, para gamers ini juga sangat dibutuhkan untuk pendapatnya, karena nggak mungkin orang kayak saya yang nggak main game lalu bisa mengerti bagaimana psikologis kita game itu tadi nanti di sana. Jadi bisa ya melibatkan gamers-gamers juga untuk sama-sama campaign gitu juga kan, untuk hal yang positif, sama-sama untuk melakukan pendidikan, pendampingan terhadap anak-anak, itu nggak ada salahnya. Tapi saya ingin tahu juga deh Mbak Ulta, karakteristik anak yang disasar jaringan terorisme itu sebenarnya kayak gimana? Apakah hanya yang memang kurang komunikatif, atau memang ada karakter-karakter yang secara umum bisa disusupi jaringan-jaringan teror ini? Oh iya, biasanya itu menyasar dalam, kalau Densus tadi menyebutkan ada 110-an ya. Dan itu bukan semuanya lewat game online loh. Jadi saya tadi komunikasi sama kolega saya, seorang akademisi yang juga berkecimpung di dunia counter teror ini. Saya pengen klarifikasi apakah 110 itu adalah semuanya lewat game online. Ternyata enggak. Enggak juga ya. Tetapi memang faktor media sosial itu sangat mempengaruhi. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana anak-anak yang seperti apa yang kemudian ditarik oleh rekruter ini gitu kan. Biasanya itu adalah anak-anak yang mempunyai kerentanan psikologi dan emosi gitu. Mereka mencari identitas diri, atau mereka korban bullying dan marginalisasi sosial. Itu ditemukan di dalam beberapa case. Nah, termasuk juga yang paling penting itu adalah kerentanan dari keluarga.
Oke. Karena harus diperhatikan betul problem di dalam lingkungan terkecilnya yang menjadi sasaran kelompok radikal. Nah, kelompok radikal ini biasanya karena anak ini lebih ekspresif di media sosial atau di game tersebut karena dia punya alter ego gitu kan. Jadi dia bisa lebih terbuka kepada orang yang tidak dia temui secara fisik, tapi dia temui dan dia berkomunikasi lebih intens di situ. Nah, ini yang menjadi penting dan mengingatkan saya tadi ketika mendengar pernyataan Pak Kepala Staf Kantor Staf Presiden bahwa kesini-sini tuh kita itu lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya atau dunia virtual dibandingkan di dunia nyata gitu. Oke. Nah, itu memang kalau saya amati pola rekrutmen jaringan teror ini terus berkembang ya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Kalau dulu kan memang mungkin masuk lewat agama mungkin ya. Nanti berkembang lagi sekarang masuk lewat media sosial lalu game online. Nah, kira-kira yang harus diantisipasi kanal-kanal lain ada nggak sih yang potensial juga disusupi perekrutan jaringan teror ini yang harus kita antisipasi sama-sama, Mbak Ulta? Iya, ini kan masuk ke dalam langkah pemerintah, tetapi karena ini adalah anak-anak, lingkungan terkecilnya itu adalah keluarga. Jadi keluarga dulu yang perlu waspada. Setelah keluarga kemudian sekolah. Jadi tadi Mbak Citra bilang kan kalau misalnya kita tuh harus melihat ini secara keseluruhan, secara holistik gitu, karena memang mereka ini masih lingkup bergaulnya itu masih kecil, tapi di internet mereka bisa mendapatkan berbagai macam gitu. Nah, jadi kita harus mulai dulu dari orang tua dan sekolahnya, Mas. Oke. Nah, baru nanti pemerintah akan membantu memfasilitasi apa yang diperlukan, apakah bentuk bimbingan. Intinya tuh anak-anak itu harus bisa lebih terbuka kepada orang tua dan gurunya dibandingkan dengan anonim yang dia temukan di media sosial gitu, yang kita tidak tahu intensinya mau dibawa kemana anak tersebut. Lagi-lagi pola komunikasi in real life ya, bukan virtual, itu lebih penting sepertinya untuk mencegah hal-hal ini bisa disusupi oleh rekrutan jaringan teror. Saya terakhir ke silakan Mbak Ulta, ada yang mau ditambahkan? Satu lagi aja, saya jadi teringat kalau nggak salah itu tahun 2024 itu pemerintahan Singapura pernah menangkap seorang anak yang membuat simulasi perang di Afghanistan lewat Roblox gitu. Ini boleh sebut. Jadi dia membuat simulasi perang, lalu dia glorifikasi kekerasan di sana, dan yang kayak gitu itu udah bisa ditangkap oleh mereka. Tapi tangkapnya bukan artinya mungkin kalau di bawah umur tidak untuk ditahan ya, tapi lebih ke rehabilitasi. Itu tadi sistem deteksi dini dengan provider game online juga perlu sebenarnya dijalan oleh pemerintah supaya mendeteksi dini hal-hal seperti itu. Satgas mungkin lebih tepatnya itu Satgas karena ini multi task force ya. Kan, Mas, ya. Terakhir saya ke Mbak Citra, ya kita sebagai gamers gitu ya, pengen juga kasih tips deh ya buat anak-anak misalnya, atau buat orang tua terutama. Apa ada tips khusus buat menghindari agar anak-anak yang suka game online ini tidak menanggapi atau menganggap kekerasan itu hal yang biasa dan juga tidak menindaklanjuti itu sebagai sesuatu yang harus mereka lakukan gitu kira-kira? Kalau menurut aku kuncinya sebenarnya balik lagi ke orang tua dan lingkungannya sih. Iya sama. Jadi anak diajak berdiskusi dari awal, mana yang boleh ditiru, mana yang tidak. Dan jelaskan bahwa tindakan dalam game tidak boleh diaplikasikan di dunia nyata. Dan diberikan contoh yang nyata konsekuensinya. Jadi orang tua juga perlu hadir bukan hanya untuk melarang. Tapi ditunjukkan minatnya apa yang dia pengen mainkan dan apa yang mereka temukan dan gunakan itu sebagai edukasi mengenai etika, empati, dan juga tanggung jawab. Kayak gitu. Oke, ini pesan buat para orang tua yang sangat berharga malam hari ini diskusi kita. Apapun platform yang mereka konsumsi, mau game online, medsos, sepertinya pola komunikasi in real life tadi dengan kehidupan nyata bukan virtual itu jauh lebih penting dan porsinya harus lebih besar di dunia nyata ketimbang dunia maya. Kira-kira seperti itu ya pembahasan kita malam hari ini dikesimpulan seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Ulta Leveniana Baban, tenaga ahli utama KSP, dan Citra Cantika, pemain game online, telah memberikan perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu, selamat malam. Sampai jumpa, terima kasih Mas. Terima kasih.
selamat malam. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lain yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung memantau langsung penindakan tambang ilegal yang berada di Bangka Belitung sesaat lagi. Saudara, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung memantau langsung penindakan tambang ilegal yang berada di Bangka Belitung. Menhan Syafri Samsudin menegaskan penindakan sesuai dengan perintah dalam peraturan Presiden. Penindakan tambang timah ilegal dilakukan di Desa Lubuk Linguk, Lubuk Besar, Bangka Belitung. Petugas langsung meringkus para pekerja tambang ilegal yang sedang melakukan aktivitasnya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang memantau langsung penindakan menegaskan negara tidak boleh kalah dengan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku. Kita menemukan beberapa kegiatan-kegiatan ilegal yang mengarah kepada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti baik secara hukum maupun secara administrasi. Saya kira dalam hal ini negara tidak boleh kalah. Sapa Indonesia Malam hari ini kami tutup. Terima kasih buat Anda yang telah menyaksikan. Saya Radi Saputro. Dan saya masih serta Regan. Sampai jumpa. Tahun menjabat sebagai